Bismillah, teman-teman, kita lanjut kembali di part yang keempat. Di part ini saya akan fokus untuk menjelaskan inovasi, ya. Jadi kalau kreatif itu dia hanya sebatas ide, kemudian gagasan, ya. Eh, Namun di inovasi ini, ide atau gagasan itu sudah menjadi sebuah produk yang sudah kita terapkan, ya. Di sini di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 eh, dijelaskan bahwa inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi, ya. Jadi jika teman-teman memiliki ide, kemudian kalian eh, terapkan ilmu pengetahuan dan teknologinya di situ, maka akan menghasilkan produk inovasi yang tentunya akan bagus, ya. Nah, teman-teman, kalau dalam dunia bisnis, peluang yang disertai dengan ide sehingga bisa menghasilkan keuntungan, nah itulah inovasi. Nah, ciri-ciri inovasi itu yang pertama khas, ya. Dia inovasi yang kita temukan itu harus memiliki ciri khas yang unik, ya, beda dengan yang lain. Terus yang kedua, kebaruan, ya. Jadi cara-cara lama itu kita tinggalkan, kemudian kita mengusulkan cara yang baru. Nah, itu adalah kebaruan, ya. Itu adalah inovasi. Kemudian terencana. Inovasi yang kita dapatkan itu adalah inovasi yang kita bikin secara terencana, ya. Kemudian memiliki tujuan, ya. Inovasi yang kita temukan itu harus memiliki tujuan, ya. Apakah itu memudahkan atau menyederhanakan sesuatu, ya. Karakteristik inovasi. Yang pertama, keunggulan, ya. Jadi setiap inovasi dianggap unggul apabila dia berbeda dengan yang sudah pernah ada, ya. Terus yang kedua, kompatibilitas, ya. Dia dikatakan itu inovasi jika dia sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, ya. Kemudian kerumitan, ya, karena inovasi itu dibuat karena adanya proses yang rumit, ya, sehingga membutuhkan pemikiran, ide yang tentunya juga sangat susah, ya. Kemudian kemampuan diuji cobakan. Inovasi yang kita dapatkan itu bisa diuji cobakan, ya, agar nantinya hasil yang kita dapatkan itu bisa dipakai oleh masyarakat, ya. Kemudian kemampuan untuk diamati, ya. Semua inovasi yang tercipta itu berasal dari hal-hal yang dilakukan dengan observasi sebelumnya. Jenis-jenis penerapan kemampuan inovasi dalam praktiknya itu ada 4. Yang pertama, penemuan atau invensi, ya, produk atau jasa atau proses yang baru-baru, yang benar-benar baru ditemukan, ya, seperti Wright bersaudara ini dia menemukan pesawat pertama, ya, dia bisa terbang, ya. Kemudian Graham Bell dia menemukan telepon sehingga orang bisa berkomunikasi. Kemudian
Thomas Alva Edison, dia menemukan lampu, ya. Nah, kemudian ada juga inovasi jenis pengembangan atau eksistensi, ya. Jadi maksudnya adalah penerapan atau pemanfaatan lain dari produk, jasa, atau proses yang telah ada, ya. Misalnya McDonald, ya, dengan McDonald yang selama ini kita tahu produknya hanya ayam goreng. Nah, dia juga melakukan pengembangan dengan produk yang lain seperti hamburger, ya. Kemudian GoFood, ya, yang sebelumnya hanya kita tahu adalah Gojek, dia mengembangkan produk yang namanya GoFood. Kemudian ada penggandaan atau duplikasi, ya, refleksi kreatif dari konsep yang sudah ada, misalnya Walmart diganda duplikasikan oleh Indomaret, Alfamart, dan sebagainya dengan konsep yang sudah ada. Kemudian ada juga sintesis, ya, kombinasi atas konsep atas faktor yang telah ada dalam penggunaan atau produksi baru, ya, misalnya laptop, ya, sebelumnya kan komputer yang hanya bisa dipakai di rumah atau kantor, ya, dengan formulasi baru komputer bisa dibawa kemana-mana, digunakan di kemana-mana, ya, di luar ruangan dengan menggunakan tentunya cas baterai, ya.